Halo teman-teman, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan tentang model pembelajaran terpadu tipe fragmented. Kelompok kami beranggotakan 6 orang, yaitu Perkenalkan, nama saya Maria Amorita Putri Wisesa dengan NIM 191134012. Perkenalkan, nama saya Bernadetta Elsa Gita Saputri, NIM 191134072. Perkenalkan, nama saya Erina Tiara Tabeta, NIM 191134102. Saya Putri Ayu Tri Pamungkas dengan NIM 191134119. Perkenalkan, nama saya Berlian Miswa Krismawati dengan NIM 191134222. Nah, kira-kira apa saja ya yang akan kita bahas dalam model pembelajaran fragmented ini? Yang pertama ada pengertian, yang kedua ada karakteristik, yang ketiga ada kelebihan, yang keempat ada kekurangan, yang kelima ada langkah-langkah, dan yang keenam ada penerapan. Untuk itu, teman-teman tetap menyimak video presentasi ini ya. Yang pertama kita akan membahas terkait pengertian. Menurut Fogarty, dari bukunya terbitan tahun 2009 halaman 4, model pembelajaran terpadu tipe fragmented atau terpisah merupakan suatu model belajar mengajar suatu mata pelajaran yang utuh tanpa mengaitkan dengan mata pelajaran lain. Atau bisa juga diartikan, pembelajaran terpadu tipe fragmented merupakan tipe belajar mengajar suatu mata pelajaran yang utuh dan murni tanpa ada keterkaitan antara mata pelajaran satu dengan yang lainnya. Selanjutnya kita akan membahas karakteristik. Karakteristik pembelajaran terpadu tipe fragmented terdapat 3 karakteristik. Yang pertama, setiap mata pelajaran diajarkan secara terpisah. Yang kedua, adanya keterpaduan konsep dari satu mata pelajaran yang disampaikan secara sistematis dan logis. Dan yang ketiga, materi yang diajarkan berpusat pada konten atau isi. Selanjutnya kita akan membahas kelebihan. Kelebihan pembelajaran terpadu tipe fragmented menurut Fogarty adalah: yang pertama, menjaga kemurnian bidang ilmu yang akan diajarkan sehingga tidak tercampur dengan bidang lain. Yang kedua, guru dapat menyiapkan bahan ajar sesuai dengan bidang keahliannya dan dengan mudah menentukan ruang lingkup bahasan atau topik yang diprioritaskan dalam setiap pengajaran. Yang ketiga, siswa dapat memahami materi pembelajaran secara lebih mendalam. Yang keempat, siswa dapat mengimplementasikan hasil belajar dari bidang tersebut untuk dimanfaatkan dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, kekurangan dari model pembelajaran fragmented. Yang pertama, guru mengalami kesulitan dalam mengaitkan topik dengan kehidupan sehari-hari. Yang kedua, siswa tidak mampu membuat hubungan yang berkesinambungan antara macam bidang ilmu yang berbeda, sehingga mereka tidak mampu membuat hubungan secara konsep dua mata pelajaran atau lebih yang berbeda. Ketiga, tipe ini memungkinkan terjadinya tumpang tindih pada konsep, keterampilan, dan sikap antar bidang studi yang dipelajari siswa. Yang keempat, tidak efisien waktu karena mata pelajaran disajikan secara terpenggal-penggal. Selanjutnya, langkah-langkah pembelajaran terpadu tipe fragmented. Yang pertama, membedah kurikulum. Membedah kurikulum dilakukan dengan menganalisis kompetensi inti, kompetensi dasar, indikator, dan tujuan pembelajaran. Yang kedua, menentukan subjek atau mata pelajaran. Guru harus menentukan subjek atau mata pelajaran yang akan diajarkan kepada peserta didik. Yang ketiga, membuat daftar topik yang akan diajarkan sesuai dengan subjek. Topik tersebut disusun berdasarkan subjek atau mata pelajaran yang sudah ditentukan. Yang keempat, membuat skala prioritas. Skala prioritas disusun berdasarkan kebutuhan siswa.
Penyusunan skala prioritas dilakukan dengan menyusun topik, mulai dari topik yang utama ke yang terakhir. Yang kelima, mendiskusikan dengan guru mengenai ketepatan penyusunan topik. Topik yang sudah disusun sebaiknya didiskusikan dengan guru lain supaya mendapatkan masukan mengenai penyusunan topik dalam mata pelajaran yang akan diajarkan. Penerapan model pembelajaran fragmented. Menurut Fogarty, model fragmented sangat cocok diterapkan pada tahap penjurusan mata pelajaran. Misalnya diterapkan pada tingkat universitas ataupun sekolah menengah atas yang dalam proses pembelajarannya terdapat penjurusan atau pemisahan mata pelajaran. Akan tetapi, di sekolah dasar juga dapat diterapkan baik di kelas rendah maupun di kelas tinggi. Contohnya seperti pembelajaran matematika di sekolah dasar, di mana pembelajaran matematika ini lebih dikomplekskan menggunakan buku yang terpisah dengan buku tematik, dan juga diajarkan lebih detail dan biasanya menggunakan guru yang memang dari matematika untuk mengajarkan matematika tersebut. Sekian presentasi dari kelompok 1. Kami meminta maaf apabila ada kesalahan dalam pengucapan kata ataupun dalam penulisan kata. Terima kasih.